Bismillahirrahmanirrahim. Alun panah wak karimbo kini karimbo mamike balam. Masalah padi katik tiran makanan anak balam Jambi. Alun panah wak basu kini basu jawiklah salam. Salam yang indah jabatan tangan suara sajunan babuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Qala aidan alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Sadaqallahul azim. Pak pengurus berserta jajaran yang kami hormati, Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, generasi muda Islam yang kita banggakan pada malam hari ini yang bisa hadir bersama-sama dengan kita. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada malam yang terakhir ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan. Sementara kita melihat saudara-saudara kita, mereka sehat, mereka kuat, tapi tidak ada kesempatan hadir bersama-sama dengan kita dalam rangka Qiyamul Lail. Oleh karena itu, tentu kita selalu berharap agar kita bisa istiqomah dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para ulama sepakat menyampaikan atau sepakat mengatakan bahwa menjawab apabila kita mendengar orang menyebut nama Nabi Muhammad, kita wajib menyambung dengan sallallahu alaihi wasallam, pendapat jumhur ulama itu. Dan itu pula doa yang diaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naik mimbar. Ada amin 3 kali. Salah satu di antaranya yang beliau aminkan doa malaikat, celaka orang yang apabila disebut namamu kemudian dia tidak berselawat kepadamu. Kita jangan sampai demikian. Kalau ada orang di depan ini menyampaikan mari kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harap imbalannya nanti Rasul itu memberikan syafaat kepada kita. Bayangkan cinta Rasul kepada kita luar biasa, sampai sakratul maut masih ingat kepada kita. Masa kita tidak ingat? Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, ambo urang haji Bapak Sisi jauh kan? Ada orang Pesies juga, Bu? Oh, banyak. Ayaji pasaba belo babelo kapasalamo pitia bitadaga elo takana pulang kajandolamo. Bapak Ibu, kalau aturan berceramah tidak boleh panjang-panjang. Menurut penelitian, kita orang Minang ini bisa duduk konsentrasi dengan tenang tidak lebih dari 30 menit. Makanya ceramah apapun tidak boleh panjang-panjang.
Apalagi khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu aturannya pendekkan khutbah, panjangkan solat. Tidak ada khutbah yang sampai 45 menit. Khutbah itu cukup 10 menit, 15 menit. Khutbah itu nasihat. Kita nyampe nasihat, jamaahnya sudah tidur, tak sampai. Nah, begitu. Apalagi malam ini, Pak, kondisi kita. Parikannya urip, pari tagang, mato capek mengantur. Iya, Pak. Mato capek mengantur. Makanya, ibu-ibu ambo sarankan, Bu, supaya dia mengantuk. Dia mau ambo sarankan, Bu, lain. Tolong cali ambo berceramah. Iya, Bu. Ambo masih muda ganteng loh. Dah rugi ke ibu-ibu cali ambo. Ambo khawatir nanti kalau ibu manaku menengah ceramah, buat campur saya basuh nak ada Pak. Manaku ibu menengah ceramah, baikku ibu selip-selip chicken. Lalu ayam. Lalu ayam menengah ceramah kecil ambo tapai itu halal, tupai haram. Beko cerita ibu di rumah, sekali ku menengah ustaz ceramah. Dari posisi jauh lah, kecilnya tapai haram, tupai halal aja. Pada beliau menengah ceramah, selip-selip chicken. Lalu ayam. Ambo minta izin Pak, suara agak nustek. Kalau yang tua-tua Pak, silakan bersandar. Itu memang kondisinya begitu. Tapi kalau yang muda-muda bersandar, berarti berdoa ingin capek tua. Ini Pak. Kalau yang muda-muda bersandar berarti berdoa ingin capek tua. Malam hari ini alhamdulillah cukup banyak kita. Berarti ini jamaah permanen. Jamaah permanen. Judul yang akan kita coba menyampaikan adalah orang-orang yang sukses dalam puasa Ramadan. Orang-orang yang sukses dalam puasa Ramadan. Bapak Ibu, 10 malam terakhir ini di tempat lain kami melihat ada kekhawatiran kita. Ada kekhawatiran kita. Apalagi saya pernah ceramah di Masjid Asra Bakri. Dalam perjalanan Pak, luar biasa umat buka bersama Pak. Di Tampek Pabukuan itu ratusan orang. Kita tahu bahwa di tempat perbukaan itu Pak, tempat sholat maksimal untuk 10 orang. Di situ sudah ratusan orang. Kita bayangkan bagaimana dia salat. Kalau antri Pak, mungkinlah sampai masuk waktu isya barunya bisa sholat. Itu yang terpikir oleh kita. Bagaimana? Siang hari dia berpuasa. Itu calon-calon orang yang puasanya tidak sukses di bulan Ramadan ini. Semoga kita terhindar dari itu. Kemudian kita melihat juga Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah di mana masjid dan musalla. Di sini alhamdulillah. Yang dominan mengisinya adalah kaum ibu-ibu. Ibu-ibu. Bapak-bapak banyak yang cuti, Pak. Saya perkirakan banyak ibu-ibu pindah ke apa-apa. Apa-apanya datang bulan. Sehingga langang musajid dia apa-apa. Ibu-ibunya tetap banyak, ramai. Itu datang bulan apa-apa ini. Sebab apa-apa tidak ada alasan cuti datang ke masjid, tidak ada alasan. Kalau tidak datang bulan berarti gitu. Nah, begitu. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah. Kita lihat siapa orang-orang yang sukses di dalam puasa Ramadan itu. Banyak. Ada beberapa hal yang akan kita sampaikan. Yang pertama, tanda orang yang sukses puasa Ramadan ini
dia nanti akan bertambah banyak melakukan berbagai macam ibadah di luar Ramadan. Kepada mereka Allah berikan taufik, pertolongan, petunjuk, hidayah untuk lebih banyak lagi beribadah sesudah Ramadan ini. Lebih banyak lagi, Pak. Terbuka saja. Berinfak mudah bagi mereka. Puasa sunat dilakukannya. Minimal puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal tidak harus dimulai di hari kedua. Tidak harus berturut-turut. Pokoknya di dalam bulan Syawal 6 hari. Ikwa begitu taat. Hari kedua barulah puasa sunat. Pada tamu banyak datang ke rumah. Tamu datang, awak puasa. Makanlah. Tapi yang bawa puasa sunat. Jadi kalau perlu kita cari puasa sunat, puasa Syawal itu Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Cukup. Begitu. Jadi orang-orang yang sukses berpuasa Ramadan ini, Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, dia akan diberikan bantuan oleh Allah, taufik oleh Allah untuk banyak melakukan ibadah-ibadah sesudah Ramadan ini. Dapat kita lihat nanti. Apakah lepas Ramadan sebanyak ini juga yang hadir di sini atau tidak? Kalau tidak berarti ibadah kita hari ini ibadah pura-pura saja. Oleh karena itu, landasilah setiap ibadah kita ikhlas karena lillahi ta'ala. Kita pasti hadir nanti kalau karena lillahi ta'ala. Jangan kita hadir ke masjid karena tetangga rajin ke masjid, kita datang ke masjid. Mertua datang ke masjid, kita datang ke masjid. Bukan begitu. Kita beribadah karena lillahi ta'ala, Pak. Sehingga Allah bukakan kepada kita untuk melakukan ibadah-ibadah sesudahnya. Begitu. Yang kedua, tanda orang yang sukses berpuasa Ramadan itu adalah ada hadis, Pak. Siapa yang berpuasa kemudian dia masih melakukan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Maksudnya apa? Orang-orang yang sukses beribadah itu mampu merubah karakter, perbuatan, perkataannya. Orang-orang yang sukses di bulan Ramadan ini, dia tidak akan lagi melakukan dusta sekecil apapun dusta itu. Dia tidak akan melakukan ghibah walaupun bagaimana. Dia akan menahan melakukan ghibah, memfitnah, menggunjing dan lain sebagainya. Begitu. Kalau kita berhasil di bulan Ramadan ini, maka itu akan jauh dari kita. Jauh dari perkataan sia-sia, perkataan keji, paksa, mungkar, jauh dari kita. Buktinya kita berhasil di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini. Yang ketiga, terpaksa membaca istimewa. Orang yang berhasil, yang sukses di bulan Ramadan ini adalah Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik sesudah ini. Kehidupan yang lebih baik, Pak. Rezeki mengalir. Entah dari pintu mana datang. Silaturahmi terjalin. Pokoknya kehidupan kita lebih tentram, tenang hati kita. Tapi kalau masih ada Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, lepas Ramadan ini iri dengki,
dendam, dan lain sebagainya itu masih ada bertengger di hatinya, berarti kehidupan masih sama dengan kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, ibadah yang kita rangkai di bulan Ramadan ini begitu rapi, begitu baik, maka lanjutkanlah lepas Ramadan nanti. Itulah bukti kita sukses di bulan Ramadan. Kalau tidak, jangan kita sampai yang dikatakan ayat Allah tadi, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Janganlah kamu seperti wanita-wanita pemintal benang, setelah benang itu dipintal begitu rapi, kemudian diporak-porandakan kembali. Jangan gitu kita beribadah. Selama Ramadan begitu banyak ibadah yang kita buat, kita lakukan, tapi lepas Ramadan hilang semuanya. Mana baca Al-Qur'annya, mana sholat sunatnya, mana infak dan sedekahnya, kok tidak ada lagi. Kok tidak ada lagi. Begitu Pak. Di akhir ceramah ini Bapak Ibu, kisah seorang wanita di zaman jahiliyah dahulu yang dinukilkan Allah di dalam Al-Quran dari ayat yang baca tadi, surah An-Nahl ayat 92 kalau tidak salah ya, 92. Mudah-mudahan habis cerita ini, habis ceramah kita. Sebetulnya panjang sekali, tapi karena waktu yang membatasi. Ada seorang wanita namanya Rito. Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar kisah ini, barangkali ulangan untuk memantapkan kita. Rita adalah seorang yang kaya, orang tuanya pejabat, kehidupannya kaya raya, tapi sayang umur sudah tua, belum ada laki-laki yang datang meminang. Bapaknya sering datang ke berhala untuk mencari calon suaminya. Apalah daya datang ke berhala, hanya seonggok patung, tidak akan bisa memberikan seorang jodoh pada anaknya. Ibunya sering datang ke ahli nujum, ke paranormal. Dengan dustanya paranormal, sebentar lagi anak ibu akan ada yang datang melamar. Ternyata ditunggu sampai bertahun-tahun. Sudah menjadi perempuan separuh baya si Rito, tapi ternyata belum juga ada orang yang datang melamar. Padahal dia cantik, kaya, hartanya banyak. Akhirnya bapaknya meninggal, ibunya meninggal, calon suami belum ada. Tunjuk abang kalengkiang abang, tapak tangan abang sabala. Ibu malang, bapak lah malang, tibo di badan malang bana. Ya Pak. Lama tibu, lama ti bapak, dah doin datang minang. Setelah itu berapa lama tuh ada dari bibinya, adik dari ibunya, membawa berita gembira. Ada seorang lelaki yang datang meminang. Pucuk di cinta ulam tibo, semua dikali ayah datang. Rita alangkah bahagianya akan lepas dia dari kesedihan-kesedihan yang selama ini. Terjadilah pernikahan. Setelah berapa lama pernikahan, yang dasar suami Rita ini licik, ada udang di balik bakwan. Karena hartanya banyak, katanya dia mau berdagang ke Sam. Dibawalah harta Rita ini dengan banyak, Pak. Pergi dia berdagang ke Sam. Ternyata, Pak, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 5 bulan tidak ada pulang-pulang. Ditanya kepada saudagar-saudagar yang pulang dari Sam, tidak ada ketemu dengan suaminya. Kemudian dicari suaminya ke kampung orang tuanya. Dapat informasi suaminya melakukan tindakan kejahatan. Dia diusir dari kampung. Si Rita daripada sendiri, biarlah suami kriminal, yang penting kan bersuami, begitu. Terus dicari oleh si Rita, dicari, kemudian bertemu. Setelah bertemu Bapak Ibu, apa yang terjadi?
Apa jawab suaminya? Engkau adalah wanita yang sudah tua, sedangkan aku masih muda. Kita tidak pantas lagi. Kira-kira bagaimana perasaan seorang wanita? Padahal ditunggu-tunggu dari dulu, dihidam-hidamkan. Ternyata ini balasnya. Kira-kira jiraja di tanah Taban, simantuang di Bukit Putui, pandan kama manjulailai. Tampe bapi janala Taban, tampe bagantuang nala Putui, badan kama manggapailai. Bersedih cerita. Sedih luar biasa. Pulang lewat. Pulang menyendiri di rumah. Dalam kesunyian bertemu olehnya peninggalan ibunya, sebuah alat pemintal benang. Sebuah alat pemintal benang, dicobalah memintal benang oleh Srita ini untuk menghilang-hilangkan stres, frustasi. Ternyata berhasil. Besoknya dibeli benang oleh Srita ke pasar dan dipanggil yang gadis-gadis datang ke rumah untuk memintal benang. Itu berulang-ulang setiap hari. Ternyata Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, benang yang sudah dipintal begitu rapi di siang hari, di malam hari diporak-porandakan, diurai kembali benang yang sudah dipintal itu. Ternyata Srita sudah menjadi Srita yang bodoh, Srita yang hilang akal. Itu kerjaan setiap hari. Apa hikmah kisah ini Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah? Ada orang beribadah di bulan Ramadan, lepas Ramadan tidak lagi beribadah. Ibadah yang begitu banyak diurai kembali, tidak ada lagi ibadah. Ada orang yang melakukan amal soleh, kebajikan di siang hari, di malam hari dia melakukan perbuatan dosa. Jangan seperti itu kita, Pak. Kita jangan beribadah tahunan, jangan beribadah mingguan, tapi rutinlah, istiqamahlah kita beribadah. Kalau tidak, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li zikrillah. Bila masanya kita orang-orang beriman ini, hati kita secara serius untuk mengingat Allah. Mengingat Allah. Murasalah panjang ceramah, tapi banyak yang akan saya sampaikan. Ada kita nanti ahli keluarga Allah, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang memakmurkan masjid. Itu akan menjadi keluarga Allah nanti. Tapi tidak sempat saya sampaikan, waktunya sangat terbatas. Digantang tangga dua gantang, ditingkik tangga dua tingkik, diambil sado nambah bungo, dilurah tu gali padi, juga diambil di sanjorayo. Kalau dirantang namu panjang, elo dipunta naknya singke, ambil sajo sado nan paguno, bulian nak sanang dalam hati, sajo di dalam kiro-kiro. Billah bisa bilhaq pastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.